Betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku.
kerasa ya, kita udah di akhir tahun 2021. Yeah, I'm so happy it's December. It's the most wonderful time of the year. Di akhir tahun ini, mari kita terus bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan dan terus rajin mengikuti ibadah online. Setiap hari Minggu jam 10 pagi. Terus rajin juga mengikuti online fellowship melalui Facebook page Gereja Bethany Anointing of Peace Yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 malam. Pada hari Minggu ini, mari kita membawa persembahan kita, taburan kita, dan perpuluhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Bethany Indonesia. Atau dengan menggunakan QR Code. QR Code dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Link Aja. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, dan mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Pada hari ini, dimanapun kami berada, kami rindu untuk beribadah, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama, menaikkan ungkapan
kerinduan kami. Mari dengan segenap hati kita buka kedua tangan kita. Kita pandang Dia. Nyatakan dengan segenap hati kita. Jesus, there is no beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Jesus, my Lord. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, saya percaya kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ibadah minggu kita yang terakhir di tahun 2021 ini. Dan minggu depan kita sudah berada di tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Ibadah minggu pertama sekaligus ibadah pembukaan tahun akan diadakan pada tanggal 2 Januari 2022 pada pukul 10 pagi. Kita masih melakukannya secara virtual. Dan mari kita terus dukung dalam doa agar secepatnya kita dapat juga melakukan ibadah secara onsite. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin kita telah bersama-sama merayakan Natal. Saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Natal tahun 2021. Hadiratnya memulihkan keluarga. Eksistensi Tuhan memulihkan setiap keluarga yang mengasihi akan Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, tidak lama lagi kita akan menutup tahun 2021 ini. Nah, sepatutnya lah kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk campur tangan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa sepanjang tahun 2021 ini. Tahun 2021 ini, saudaraku, merupakan tahun yang penuh dengan perjuangan, karena seluruh dunia sedang berperang melawan virus COVID-19. Banyak sahabat-sahabat kita juga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan tidak sedikit yang terdampak pekerjaannya maupun usaha bisnisnya. Nah, jika saudara saat ini termasuk yang mengalami hal-hal tersebut, saya ingin berkata, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara, dan kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara. Dia pasti akan memulihkan dan mengangkat kehidupan saudara. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, meskipun saat ini kita masih melakukan ibadah secara virtual, tapi tidak mengurangi sukacita damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita dan keluarga kita. Bahkan sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan, melalui ibadah virtual seperti ini pun kita tetap dapat memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan, membawa persembahan syukur akhir tahun yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini pasti mendapatkan berkat-berkat rohani secara khusus di hari ini.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah online yang selama ini telah mempersiapkan ibadah-ibadah online dengan begitu setia sepanjang tahun 2021. Saya mau berkata, jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di penghujung tahun 2021 ini, di minggu yang terakhir, kami datang kepada Tuhan dalam ibadah penuh ucapan syukur. Kami sungguh merasakan bahwa sepanjang tahun 2021 campur tangan dan pemeliharaan Tuhan sungguh-sungguh nyata dan luar biasa bagi kami dan keluarga kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan akan hati Tuhan. Saat ini di dalam ibadah ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kami sekalian dalam mengakhiri tahun 2021 ini dan memasuki tahun 2022. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya mau menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang mengucap syukur kepada Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menuju batas akhir tahun ini banyak hal yang harus kita renungkan kembali, agar segala kesalahan kita, segala kejahatan dan dosa yang telah kita tanggalkan jangan lagi terulang di tahun yang baru nanti. Dan segala hal yang baik yang telah kita mulai, yang telah kita lakukan di tahun ini, mari terus kita lanjutkan, saudaraku. Saat teduh yang selama ini telah kita mulai dan kita lakukan, teruslah dilakukan di tahun yang baru. Mengikuti ibadah online setiap malam dengan tekun, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terus lakukan. Menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Jangan berhenti di tahun yang baru, terus lanjutkan, karena saudara adalah pribadi-pribadi yang Tuhan sudah pilih dan pribadi-pribadi yang mengasihi akan Tuhan. Terus lakukan dengan taat dan setia. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, agar kita dapat terus-menerus berada di jalan yang benar, maka kita pun harus dengan tegas memutuskan melihat ke arah yang benar. Nah, judul khotbah saya di minggu ini adalah melihat ke arah yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita harus tegas memutuskan selalu melihat ke arah yang benar. Bukan cuma pada waktu awalnya saja, saudaraku, melainkan sepanjang perjalanan tiap-tiap saat. Ini sebetulnya faktor yang sangat menentukan apakah kita akan tiba pada penggenapan semua janji Tuhan atau tidak. Banyak sekali orang yang awalnya sudah sangat bagus, namun saudaraku, dalam perjalanan pengiringan kepada Tuhan menjadi rusak. Mengapa demikian? Karena arahnya berubah. Awalnya terus-menerus fokus kepada Tuhan, tapi lama-kelamaan tidak lagi fokus kepada Tuhan, justru fokus kepada hal-hal yang lain. Balik lagi kepada hidup lama, fokus kepada dosa, fokus kepada memuaskan keinginan diri sendiri, fokus kepada kecemaran dan lain-lain sebagainya. Memutuskan untuk melihat ke arah yang benar sebetulnya sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan kita. Baik kita bekerja, baik kita berusaha, pernikahan kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya, agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Dulu sekali, saudaraku, ketika saya masih bekerja di sebuah bank, pimpinan kami itu selalu mengadakan yang namanya weekly meeting atau meeting mingguan.
Dan kita semua wajib, saudaraku, untuk mengikuti weekly meeting tersebut. Meskipun yang dibahas ya topik yang sama, yang itu saja. Saudara mau tahu apa yang dibahas? Tidak lain target, bagaimana mencapai target, apa kendalanya, apa informasi yang didapat dari lapangan, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya perhatikan, saudaraku, orang-orang yang begitu serius mengikuti meeting-meeting tersebut rata-rata menjadi pribadi-pribadi yang sukses, yang berhasil mencapai target yang ditetapkan. Namun sebaliknya, mereka yang hanya sekedar mengikuti secara formalitas, ya, karena kewajiban harus ikut, ternyata, saudaraku, mereka gagal mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan mereka banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Mengapa bisa begitu, saudaraku? Ya benar, karena mereka salah arah. Dan akibat mereka salah arah, akhirnya mereka salah langkah, saudaraku. Dan pada akhirnya mereka salah kamar. Oh bukan salah kamar, tapi salah semua, alias gagal total dalam kehidupannya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama pada saat ini dari perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ketika mereka tiba di perbatasan, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa mengutus 12 orang pilihan, dipilih dari setiap suku. Mereka diutus mengintai untuk mengamati, melihat, memeriksa tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Dan akhirnya, saudaraku, setelah 40 hari lamanya mereka memeriksa, mereka mengamati, mereka mengintai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut, kembalilah mereka kepada Musa dan Harun dan tua-tua bangsa itu. Dan apa yang dilakukan? Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Nah, kata menduduki, saudaraku, ini dari bahasa aslinya adalah yaras. Kata yaras itu punya pengertian menghalau dan menduduki. Jadi kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Kaleb kepada Musa, tidak, kita akan maju, menghalau, dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata pasti mengalahkannya. Dalam bahasa aslinya itu cuma satu kata, yaitu yakol. Yakol artinya bisa. Jadi sebetulnya Kaleb sedang berkata demikian, sebab kita pasti bisa. Luar biasa. Ini adalah bahasanya orang yang fokusnya tidak berubah. Ya, kita akan menghalau dan menduduki, dan kita pasti bisa. Kaleb adalah orang yang fokusnya tidak berubah. Dia terus melihat ke arah yang benar. Tetapi apa yang dikatakan oleh 10 pengintai yang lain? Mari kita baca ayat 31 sampai dengan ayat 33. Dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju.
menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Sungguh kontras laporan yang diberikan, kesimpulan yang diberikan oleh Kaleb dan Yosua dan 10 orang lainnya. 10 orang memberikan kesimpulan yang sangat-sangat negatif mengenai negeri yang mereka intai. Tapi sebaliknya 2 orang, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, memberikan kesimpulan dan laporan yang sangat berbeda, yang sangat positif. Sebetulnya Bapak Ibu, ketika mereka bangsa ini keluar dari tanah Mesir, mereka semua sudah paham betul kemana mereka akan pergi. Tujuan Tuhan sangat jelas, yaitu membawa mereka menduduki tanah perjanjian. Bukan sekedar untuk keluar dan berhenti di tengah jalan. Tapi lihat saudaraku, ya, kesimpulan daripada 10 pengintai setelah mereka 40 hari lamanya mengintai negeri itu, jelas ini menunjukkan arah pandang mereka sudah berubah. Mereka tidak lagi melihat ke arah yang benar. Mereka tidak lagi melihat kepada Tuhan yang menjanjikan tanah perjanjian itu, tetapi mereka melihat kepada realita persoalan di depan mata mereka. Tapi mari kita perhatikan Yosua dan Kaleb. Apakah mereka memang terlahir sebagai orang-orang yang pemberani? Jelas jawabannya tidak. Ya, yang membedakan mereka dengan 10 pengintai yang lain adalah mereka tetap beriman kepada Tuhan. Artinya mereka tetap melihat ke arah yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beriman itu bukan berarti tidak melihat masalah. Saya ulangi, orang beriman bukan berarti tidak melihat masalah. Sama sekali bukan. Tetapi orang beriman berarti melihat ke arah yang benar, yaitu melihat kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita harus terus-menerus melihat ke arah yang benar, sehingga kita dapat mengalami penggenapan janji Tuhan, penggenapan rencana Tuhan yang begitu sempurna atas kita. Bisa saja saudaraku, kita melihat realita ada tantangan besar di depan kita. Ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun saudaraku dikasih oleh Tuhan, mata kita tetap hanya melihat kepada Tuhan. Mata kita tetap melihat ke arah yang benar. Iya sih, keinginan kita semua sama. Kalau bisa memang gak ada masalah. Betul? Kalau bisa nggak ada tantangan, jalannya mulus, jalannya jalan tol, tidak ada orang yang mengganggu kita, tidak ada orang yang merugikan kita, dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, dalam realita hidup ternyata kan tidak demikian, betul? Nah, disinilah banyak orang yang akhirnya gagal paham dengan rencana Tuhan, gagal paham bahkan dengan kehendak Tuhan, karena dipikir kalau melakukan kehendak Tuhan, mengikuti visi misi daripada Tuhan, maka pasti semuanya akan berjalan dengan sangat mulus. Oh, akan ada karpet merah dibentangkan di depan mereka, dan tidak ada gangguan, semua dapat fasilitas, lancar, dan lain sebagainya. Padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenyataannya tidak demikian.
Bahkan firman Tuhan atau Alkitab pun memberitahukan kepada kita orang-orang yang berjalan dalam visi Tuhan, melakukan misi kerajaan sorga, mereka pun mengalami yang namanya gangguan, hambatan, tantangan di dalam melakukan semuanya itu. Tetapi mata mereka tetap melihat kepada Tuhan, mata mereka tetap melihat ke arah yang benar, dan akhirnya seluruh rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Saya beri contoh yang baru saja kita rayakan, yaitu Natal. Ya, Yusuf dan Maria sebetulnya kan berjalan dalam visi dan misi dari kerajaan sorga, bukan? Ya, mereka membawa visi misi Tuhan, yaitu melahirkan juru selamat, yaitu melahirkan Yesus Kristus di Bethlehem. Tapi apakah jalannya jalan tol? Jalannya semua kemudian mulus? Ternyata tidak, saudaraku. Bahkan melahirkan bayi Yesus saja harus di sebuah kandang, karena semua penginapan sudah penuh. Dan tidak berhenti sampai di situ. Baru saja bayi Yesus dilahirkan, mereka harus melarikan diri kemana? Ke Mesir, karena Raja Herodes berupaya untuk membunuh bayi Yesus. Bayangkan, saudaraku, Yusuf dan Maria membawa visi misi Allah Bapa di sorga, menurunkan juru selamat bagi umat manusia, sesuatu yang sudah dinubuatkan dan ditunggu-tunggu, sesuatu yang luar biasa. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam realitanya, mereka juga harus berhadapan dengan kenyataan dikejar-kejar oleh Raja Herodes, sehingga mereka harus menyingkir terlebih dahulu ke Mesir. Sampai genap waktunya, baru mereka boleh kembali lagi ke Israel. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekarang bagaimana respon kita ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, masalah di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah kita mau seperti 10 pengintai tersebut, ataukah kita memilih seperti Kaleb dan Yosua yang terus melihat kepada Tuhan, yang terus melihat ke arah yang benar? Nah, saya mau beritahu saudaraku, masing-masing ada konsekuensinya, masing-masing ada resikonya. Ya, jika kita memilih seperti 10 orang pengintai tersebut, maka ada konsekuensinya, ada resikonya. Apa itu, saudaraku? Paling tidak ada 3 hal yang akan terjadi kalau orang memilih untuk memiliki respon seperti 10 pengintai. Yang pertama adalah fakta yang tidak sesuai keinginan tersebut akan tetap ada, bahkan kian lama kian besar, dan akhirnya membuat kita semakin lemah dan tidak berdaya. Benar, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Ya, yang namanya kabar buruk, kabar busuk, atau evil report, itu sejak dahulu sampai dengan sekarang itu sama. Lebih diminati, lebih disukai oleh banyak orang daripada kabar benar, daripada kabar yang baik. Ya, seperti virus yang menyebar lalu menulari banyak orang. Demikian juga ketika 10 orang tadi, mereka membawa kabar yang buruk, evil report, seluruh bangsa Israel kemudian tertular, saudaraku. Mereka bersama-sama mempercayai kabar busuk itu, kabar yang buruk itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memilih untuk menjadi seperti 10 orang pengintai, fakta yang tidak sesuai keinginan akan tetap ada. Berbagai tantangan, masalah itu tetap ada, tidak akan berubah. Ya, dan semakin besar. Karena kita semakin mengamat-amatinya, semakin memperhatikan, akhirnya masalah itu semakin melingkupi kita, semakin besar. Dan pada akhirnya semangat kita, kondisi kita akan semakin lemah, semakin tidak berdaya. Itu konsekuensi yang pertama, kalau kita memilih untuk menjadi seperti 10 orang pengintai. Nah, konsekuensi yang kedua adalah, ya, kita mutlak menghina Tuhan. Kita meremehkan kemampuan Tuhan untuk membawa kita masuk dalam penggenapan rencana-rencananya Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita memutuskan untuk seperti 10 orang pengintai, kita menghina Dia, kita meremehkan Dia. Itu yang kedua.
Yang ketiga, ketika kita memutuskan untuk seperti 10 pengintai, maka kita akan benar-benar terpental dari penggenapan janji Tuhan. Ya saudaraku, jangan harap kita mengalami penggenapan janji Tuhan seumur hidup kita. Itu 3 hal konsekuensi yang akan terjadi ketika orang memutuskan untuk seperti 10 pengintai yang salah arah ketika diperhadapkan pada tantangan, persoalan, masalah ketika sedang menggenapi rencana Tuhan. Mari kita baca Bilangan pasal 14 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Inilah yang terjadi pada 10 orang pengintai dan orang-orang yang percaya, yang tertular oleh apa yang mereka sampaikan. Kita baca, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yaitu semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Sangat jelas dan tegas Tuhan mengatakan mereka tidak akan masuk ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ini sungguh disayangkan, sebab semua bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah terima message yang sama, mereka terima visi daripada Tuhan yang sama. Tapi sangat disayangkan, mereka gagal untuk masuk dalam penggenapan visi atau janji Tuhan tersebut. Apakah saudara mau seperti itu? Tentu jawabannya tidak mau, bukan? Ya, saya pun demikian. Pasti tidak. Nah, karena itu mari kita memutuskan untuk seperti Yosua dan juga Kaleb. Memutuskan untuk melihat ke arah yang benar, melihat kepada Tuhan yang menyertai kita, melihat kepada Tuhan yang memberikan janji itu, bahwa Dia Tuhan yang sanggup untuk menggenapi semua rancangan dan rencananya atas kita. Amin. Kaleb tidak buta, saudaraku. Yosua juga tidak buta. Mereka juga melihat musuh yang sama kok. Tetapi Kaleb dan Yosua memutuskan untuk tetap melihat kepada Tuhan, melihat ke arah yang benar. Ini kuncinya, saudaraku. Mari kita buka di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki tahun 2022, kita harus membuat sebuah keputusan. Apakah kita mau melihat ke arah yang benar atau tidak? Apakah kita mau melihat kepada Tuhan atau tidak? Respon kita akan menentukan di mana kita akan berada. Apakah kita fokus melihat caranya Tuhan atau kita fokus melihat besarnya masalah? Memang saudaraku, kalau kita melihat cara-caranya Tuhan, terlihat sangat tidak masuk akal dan terlihat akan gagal. Saya beri contoh, saudaraku, ya, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membelah laut Teberau, Tuhan hanya berkata, angkat apa yang ada padamu, yaitu tongkatmu. Saudaraku, terlihat tidak masuk akal, bukan? Dengan sebuah tongkat yang diangkatkan, lalu laut Teberau terbelah menjadi 2. Ya, tidak masuk akal, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka semuanya pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Contoh yang kedua adalah Gideon dan 300 orang pasukannya yang hanya bersenjatakan
sangkakala, buyung kosong, dan di dalamnya terdapat suluh. Sedangkan lawan mereka adalah orang-orang Midian dan orang-orang Amalek yang jumlahnya bagaikan pasir di tepi pantai dan bersenjata lengkap. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, musuh yang demikian besar hancur lebur, saudaraku. Contoh yang lain lagi yang sangat terkenal adalah kisah Yosua dan bangsa Israel ketika mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk mengelilingi kota Yeriko. Ya, hanya berkeliling saja, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Tembok Yeriko dihancurkan dan kota Yeriko pun jatuh ke tangan bangsa Israel. Contoh lain lagi adalah Simon Petrus yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menebarkan jalannya di siang hari bolong. Nelayan manapun tahu pada saat itu pasti tidak akan ada ikan yang didapat. Tapi Alkitab menuliskan jala mereka hampir robek karena banyaknya ikan. Kekasih-kekasih Tuhan, memang saudaraku, cara-caranya Tuhan tidak dapat ditangkap oleh logika manusia. Seringkali gak masuk akal dan juga terlihat sepertinya akan gagal. Tapi ternyata saudaraku, di balik itu semua penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana dengan pilihan kita? Saya mau berkata, jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah tolak ide-idenya Tuhan. Maka kita akan selalu mengalami mujizat demi mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Berikan dulu kemuliaan meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini ada di perbatasan. Sebentar lagi tahun 2021 akan berlalu dan kita akan menyeberang masuk 2022. Apa yang kita lihat? Melihatlah ke arah yang benar, melihatlah kepada Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan hari ini? Berapa banyak yang sepakat untuk melihat ke arah yang benar, melihat kepada Tuhan? Lambaikan tangan saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk meresponi akan firman Tuhan ini. Dan sekaligus kita akan berdoa untuk perjalanan kita memasuki tahun 2022. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sepanjang tahun 2021 ini kami merasakan campur tangan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi kami. Sebentar lagi kami akan menutup tahun 2021 ini Tuhan, dan kami akan melangkah memasuki tahun 2022. Meskipun realita yang kami lihat, masalah dan tantangan besar ada di depan kami, tetapi kami memutuskan ya Tuhan, kami hanya melihat kepada Tuhan, kami hanya melihat ke arah yang benar. Kami percaya Tuhan yang merencanakan segala yang terbaik untuk kami, Tuhan juga yang sanggup untuk menggenapi itu dalam hidup kami. Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah penguasa tunggal atas hidup kami. Tuhan, kami mau memasuki tahun 2022 dengan caranya Tuhan. Kami mau menjalani dan memasuki 2022 sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pegang tangan kami Tuhan, pegang hidup kami senantiasa. Jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh memiliki Bapa yang sangat mengasihi kami. Tuhan, saat ini juga kami mau membawa persembahan syukur akhir tahun kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi melalui wadah gereja-Mu. Berkatilah ya Tuhan tangan-tangan yang membawa persembahan syukur akhir tahun ini. Kami percaya Tuhan semua berasal daripada Tuhan dan semua dikembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur. Terima kasih Bapa.
Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, selamatkanlah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Curahkanlah hujan keselamatan, curahkanlah hujan pertobatan atas bangsa kami. Tuntunlah terus pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka semua dapat menjalankan pemerintahan ini dengan benar, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya kalau roh Tuhan sudah turun atas bangsa kami, maka Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah gereja-gerejamu yang ada di seluruh Indonesia, baik yang sudah melakukan pelayanan secara onsite maupun yang masih melakukan secara online. Biarlah Tuhan seluruh rencanamu dan kehendakmu digenapi melalui pelayanan gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat ibadah kami, ibadah yang terakhir di tahun 2021 ini Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu berkat-Mu secara khusus turun atas kami semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan arahkanlah hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya.